Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dari awal sekali lagi. Seperti rusa rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah di hadirat-Mu. Berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ada suka dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Oh, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera. Keindahan dan keagungan
kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya, kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh masuk ke dalam hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami persembahkan pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami ke dalam Engkau Tuhan. Oh, biarlah Engkau tinggal dalam kami dan kami boleh tinggal dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan boleh mengajari kami lagi pagi hari ini. Memenuhi kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Menaklukkan hati kami sampai kami didapatkan oleh Tuhan. Terima kasih kami menerima segala pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersekutu setiap hari. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Yang di radio kayaknya terganggu ya. Kayaknya mati-mati saya lihat. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Cek 1, 2. Shalom semua. Sementara ini masih oke ya. Coba lihat nanti ya. Oke, baik. Oke. Nama panggilan apapun, tidakkah dia bebas memilih nama bagi dirinya sendiri? Apakah dia membutuhkan salah satu makhluk ciptaannya seperti dirimu untuk menentukan namanya? Nama panggilan Tuhan adalah nama yang sesuai dengan apa yang sanggup dipahami manusia. Kira-kira kayak ini sudah kayak mengingatkan kita kepada Musa yang ngotot. Siapa namamu gitu? Kira-kira kita masih beranikah gitu? Manusia ini masih beranikah menanyakan itu kepada pencipta setelah dia menerangkan? Harusnya kan tidak kan? Tuhan sudah ngomong,
Nama apa? Namaku. Aku adalah aku. Gitu. Maksudnya itu saudara, bahwa harusnya manusia tidak bisa menentukan gitu loh. Tidak bisa menetapkan inilah nama Tuhan. Nggak bisa. Nama itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi nggak bisa, oh nama pokoknya Yahweh saja. Lalu ada namamu Yesus saja. Kalau ada orang bertanya kepadamu, siapa nama Tuhanmu, nama Allahmu? Yesus. Gitu. Setelah itu di zaman Yesus. Pokoknya kalau dia nggak mengaku Yesus, dia antikris. Nah, gitu kan. Tidak melihat kronologisnya. Jadi nama panggilan Tuhan adalah nama yang sesuai dengan apa yang sanggup dipahami manusia dengan bahasa umat manusia. Tetapi nama ini mustahil dijangkau akal budi manusia. Engkau hanya bisa berkata bahwa ada Tuhan di sorga, bahwa dia disebut Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri dengan kuasa yang teramat besar, yang terlalu bijaksana, terlalu tinggi, terlalu menakjubkan, terlalu misterius, dan terlalu maha kuasa. Lalu engkau kehabisan kata-kata. Seujung kuku saja yang bisa engkau ketahui. Kalau begitu, dapatkah sekedar nama Yesus merepresentasikan Tuhan itu sendiri? Jawabannya tidak. Kan namanya kan Tuhan menyertai, artinya Yesus itu kan. Itulah arti nama itu loh saudara. Makanya ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau zamannya berubah, sudah ada nama yang baru. Makanya dia bilang, aku kirim, aku akan minta kepada Bapa supaya dikirimkan seorang penolong yang lain. Tunggu ya. Nanti tunggu aku, tunggu rohku akan dicurahkan, kuasaku akan turun kepadamu. Ya. Maka orang terus melakukan ritual itu. Pasti sebenarnya. Tapi kalau mereka tidak menunggunya, ya kalau tidak menunggu di Yerusalem, mereka tidak akan mendapatkan pencurahan itu. Karena kepada siapa mau dicurahkan? Kan harus ada dulu yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, sama seperti kita saudara, kita yang sudah putus-putus di radio ya. Saya nggak tahu, saya ini baru lihat nih putus-putus. Sudah. Kalau mau ikut yang di ini radio, bisa gabung aja ya di sini ya. Putus-putus dia aktif, putus. Oke. Ketika akhir zaman tiba, kendati Tuhan jua yang masih melakukan pekerjaannya, namanya pasti berubah karena zamannya berbeda. Di mana saudara Tuhan Yesus sendiri mengatakan anak pun tidak tahu. Jadi saudara, kalau dia sendiri yang mengatakan itu, sebetulnya kan anak itu saudara tidak dapat melakukan apapun sesuatu dari dirinya sendiri. Itu sudah ketetapan bagi anak gitu loh. Makanya apa yang diucapkan dia itu saudara, itu karena dia sudah menyadari siapa dirinya. Walaupun seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam dia, tapi dia selalu mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku.
Kalau sudah diucapkan itu, firman itu hukum, saudara. Itu hukum, peraturan. Jadi setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu jadi firman. Sama, saudara. Setiap apa yang diucapkan oleh Nabi pada waktu itu akan menjadi hukum karena statusnya Nabi. Makanya apa yang dinubuatkan oleh Yakub tentang anak-anaknya harus terjadi gitu loh. Tapi coba perhatikan, bukankah nubuatannya Yakub itu tentang Ruben atau tentang anak-anak yang lain bukankah karena apa yang dilakukan oleh Ruben? Kan perlakuan Ruben atau perlakuan anak yang lain, Yusuf juga gitu ya, Yehuda juga, Dan juga, Dan. Bukankah ada pengaruh daripada apa yang mereka perbuat di masa lampau? Oke, jadi perhatikan di situ, saudara. Sehingga perkataan dia, walaupun, jadi boleh dikatakan kan, ketika dia mengatakan kepada Ruben, engkau tidak lagi menjadi yang terutama, kan gitu kan. Tadinya sih engkau adalah permulaan kegagahanku. Ketika aku punya anak, aku sangat bangga punya anak seperti engkau. Karena engkaulah permulaan kegagahan. Namun engkau tidak lagi menjadi yang terutama. Karena engkau telah melanggar kekudusan Bapakmu. Gitu. Karena engkau telah menaiki keturunannya. Nah, lihat, kepada suku Dan juga begitu. Kepada Yusuf dia berikan satu bagian yang lain bagi dia. Dan tentang Efraim dia sebutkan, dan Manase itu anaknya. Nah, saudara, ketika Tuhan juga bernubuat kepada murid-muridnya, yang tidak terpengaruh sih gitu. Karena sudah berbeda, saudara. Karena dia boleh dikatakan kalau para nabi-nabi itu semua dikumpulkan, semua gitu ya, yang sebelum Yesus itu, mereka itu adalah kayak mengerucut gitu. Kumpulan para nabi itu mengerucut menjadi Yesus. Jadi Yesus yang tertinggi dari mereka. Bahkan tentang dia dikatakan firman Tuhan bahwa alam semesta ini diciptakan dalam namamu. Gitu. Nah, jadi firman itulah yang menjadikan Yesus sebagaimana adanya Yesus. Bukankah pencipta itu bebas? Bukankah Allah yang di sorga itu bebas mengucapkan sesuatu? Dan sesuatu itu menjadi hukum. Bukankah ketika dia menciptakan manusia seperti itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, olehmu. Ketika dia mengucapkan firman kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dari keturunanmu akan lahir keturunan bla bla. Jadi ketika Tuhan Yesus juga tahu posisinya dari yang diucapkannya, maka ketika dia berfirman, saudara, maka itu juga menjadi hukum. Jadi kalau dikatakan anak pun tidak tahu, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, yang hanya ditentukan oleh Bapakku. Dia gak berani, saudara, melanggar kekudusannya Bapa. Jadi sekalipun manusia berikutnya, orang-orang Kristen berikutnya,
orang-orang percaya berikutnya menafsirkan lain daripada perkataan Tuhan. Namun firman tidak bisa berubah gitu. Dalam hal itu gitu. Tetap seperti yang dikatakan. Tapi sesudah tiba akhir zaman itu, kan dia sendiri mengatakan bahwa dia akan mendapatkan nama yang baru. Gitu. Jadi saudara sama sebetulnya saudara. Jadi ketika kita sudah mendengarkan semua perkataan-perkataan ini, semua firman Tuhan ini saudara. Ketika sudah mendapatkan itu saudara. Nah, apa yang diinginkan Tuhan dari kita yang mendengarkan firman itu? Barusan saya sudah katakan kepada saudara. Tentang bagaimana Yesus melakukan, mempercayai firman. Bagaimana dia menghidupi firman. Bagaimana dia mengemban tugas. Bagaimana dia menjalani kehidupannya. Oke, ketika kita lihat itu bahwa dia itu karena dia gambaran Allah itu saudara. Kan ada sesuatu yang spesial di dalam dirinya. Kita telah dirusak, namun dia tidak dirusak. Tidak pernah bisa dirusak. Saudara harus timbul apa kita saudara ya? Pengetahuan kita, hikmat kita. Dari ketika kita mulai mendengarkan prosedurnya. Gitu. Saya coba utarakan prosedurnya itu saudara, sistem kerjanya itu. Supaya kita boleh memahaminya. Prosedurnya itu saudara. Ya. Jadi ini yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap kita yang mengikuti persekutuan ini saudara. Kita sudah mendengarkan perkataan. Dia sudah memilih kita sejak dari kandungan ibu kita untuk tiba pada waktu ini. Tapi tetap kan, bagaimana kita menjalani panggilan itu? Bagaimana kita meresponinya? Nggak ada yang cara kebetulan terjadi. Kita telah dipilih untuk menjadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Saudara, pohon ara saja ketika dia tidak berbuah pada waktu Yesus lewat di situ, saudara, harus dikutuk. Oh, murid-murid itu heran. Cuman herannya mereka cuman kayak gini aja terus, saudara. Siapa kasih orang ini? Atau lihatlah guru, pohon yang kau kutuk kemarin sudah mati. Mereka hanya takjub saja gitu. Hebat sekali orang satu ini ketika mereka dalam badai. Tiba-tiba bisa berhenti badainya. Hebat sekali ya orang ini. Kamu kali lah. Tahu nggak kalau kamu itu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu katakan kepada gunung itu terbantunlah, pindah ke tempat lain. Itu akan pindah seperti kamu. Lalu mereka mencoba juga, tidak terjadi. Gitu. Lalu mereka, ajarilah kami berdoa tuh, bingung lagi mereka. Banyak orang umumnya seperti itu, saudara. Tidak mau move on. Apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan? Ya, jadi ini perlu saudara kita pahami ya. Kita ikuti prosedurnya saudara. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Ketika kita mendengarkan firman ini. Ini yang penting.
kasih hidup yang kekal itu ya. Itu penting kita pahami ya. Tuhan sebagai yang terbesar di santero alam semesta dan dunia atas, dapatkah dia menjelaskan dirinya sepenuhnya dengan menggunakan gambar manusia? Tuhan menjadi daging untuk melakukan satu tahap pekerjaannya. Tidak ada makna khusus pada gambar manusia ini. Tidak ada kaitannya dengan berlalunya zaman. Juga tidak ada hubungannya dengan watak Tuhan. Mengapa Yesus tidak membiarkan gambar dirinya tetap ada? Mengapa tidak dibiarkannya manusia melukis gambar dirinya sehingga dapat diteruskan ke generasi selanjutnya? Kenapa dia tidak bilang, tidak panggil, tidak membuat dirinya itu ada gambarnya? Kenapa ketika dia menampakkan diri, kenapa pakai wajah yang berbeda-beda gitu, dengan tampilan yang berbeda? Kenapa dia perlu kayak melakukan teka-teki? Anehnya saudara, orang percaya tidak menyadarinya gitu. Mereka telah membuat gambar ini loh Yesus. Kan pada umumnya kan sama kan. Lalu ada generasi berikutnya yang katanya dia melihat wajah Tuhan Yesus gitu. Seandainya dikumpulkan, seandainya kita selama 40 hari ketika Tuhan menampakkan diri itu saudara. Seandainya mereka melukis wajah-wajah itu saudara, tentu akan ada wajah Yesus yang berbeda-beda saudara. Iya, tapi dengan mudahnya generasi selanjutnya telah membuat inilah Tuhan. Bukankah itu sama dengan bangsa Yahudi yang ketika mereka itu membuat patung lembu emas itu. Lalu mereka berkata, inilah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Sama kan? Nah, disinilah saudara kita itu, diajarkan gitu saudara. Dari semua hal-hal yang kita diajarkan gitu. Dari berbagai sudut pandang saudara. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak ada yang tidak penting dalam persekutuan kita ini. Semuanya penting. Semua kita mesti berjaga-jaga. Jadi ketika dikatakan Tuhan sudah datang, itu saudara, itu misteri saudara perkataan. Hebat sekali perkataan itu. Ketika kita mengakui Tuhan ada di antara kita, itu ajaib saudara. Iya. Jadi kita bisa merasakan kehadirannya ketika kita percaya kepada perkataan itu. Dan Tuhan benar-benar menampakkan diri kepada kita, bukan seperti dulu lagi. Firman Tuhan jarang. Enggak. Ini setiap hari. Benar-benar kita mengalami satu kehidupan yang berbeda. Saudara. Bayangkan saudara ketika saudara punya iman sebesar biji sesawi, kan kecil sekali. Bayangkan ketika saudara sepakat dengan apa yang dikatakan Tuhan setiap hari bagi kita. Oh gitu ya. Kita percaya kan sedikit aja iman kita. Maka hal yang selanjutnya di mana Tuhan itu misteri, itu akan kita dapatkan. Kita akan mengerti. Jadi kita bisa merasakan hidup yang berlimpah-limpah setiap hari. Hidupnya Tuhan itu saudara. Yang berlimpah-limpah itu. Kita jadi ngerti, oh ini artinya hidup yang berlimpah-limpah ya. Kita jadi mengerti perkataan Tuhan Yesus dulu. Saya boleh membayangkan saudara bagaimana Petrus itu bisa bertahan terus ketika dia itu sudah
masuk masa tuanya itu kan. Dia akan menunggu masanya kapan. Dia akan mengalami peristiwa yang dijanjikan oleh Tuhan gitu. Ketika engkau muda, engkau bebas kemana engkau pergi katanya. Tapi ketika engkau sudah tua, engkau akan menyerahkan tanganmu untuk diikat. Dan engkau akan dibawa ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dia menanti-nantikan itu sudah. Tetapi penantian 1 hari 2 hari. Untuk apa yang aku nantikan itu? Disitulah dia menghabiskan waktu bersekutu dengan Tuhan itu. Sudah. Disitulah dia mulai mengingat semua pengenalan dia. Ya. Sama saudara dengan kita sekarang. Setelah kita mengetahui banyak sekali pengetahuan tentang Tuhan itu, saudara. Bukankah harusnya saudara kita meniru bagaimana Petrus, cara dia mengenal Tuhan itu? Kita membaca gitu. Jadi ketika kita mendengarkan bagian daripada firman ini, terus penjelasannya, apa yang saudara dengarkan? Dia itu tepat ada di dalam hatimu, memperhatikan bagaimana respon. Saudara, kalau saudara mulai, oh gitu ya. Iya ya, gitu. Nah, kalau respon seperti itu, maka itu respon yang positif. Lalu selanjutnya, saudara, bagaimana engkau melanjutkannya? Iya. Ketika lagi ada satu keadaan di mana sepertinya engkau khawatir, engkau bingung. Oke? Apa sikap apa yang kau ambil ketika menghadapi keadaan seperti itu? Iya. Makanya sampai ketika dia meninggalkan bumi juga, dia perhatikan sikap kita. Kan dia tahu apakah hati kita itu terpaut, sekalipun dia katakan dia sudah meninggalkan bumi ini. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Ketika dia mengatakan pekerjaannya sudah hampir selesai, apa respon kita? Ini kan sudah 30 tahun yang lalu diucapkan. Tapi kita baru mendengarkannya sekarang. Apakah kita bisa memaksa diri kita bisa mendengarkan ini di waktu yang lampau? Kan tidak. Inilah waktunya bagi kita untuk mendengarkan perkataan-perkataan ini. Kita sudah disiapkan. Bayangkan betapa panjangnya. Kalau kita hitung, saudara. Sejak saya lahir baru sampai dengan sekarang. Sudah berapa tahun itu, saudara? Sudah 27 tahun. Ya kan? 17 tahun ya? 27, saudara. 27. 27 tahun. Coba. Lewat perjalanan yang panjang. Gitu. Tapi sulit juga ya kita bilang ya. Kalau seandainya tetap di gereja itu dulu, nggak akan bisa mendapatkan ini. Akan banyak sekali tantangannya, saudara. Kalau tidak berani mengambil langkah keluar gitu, dari situ, nggak akan ada seperti ini gitu. Itu kan ketaatan. Terus selanjutnya, wah ada lagi di tempat itu, masuk lagi jadi wakil. Kalau tidak keluar dari situ, sepertinya jalannya negatif. Suka pelayanan sampai sudah 15 tahun kita. Ya kan? Sebelum itu saudara, kita masuk dalam ministry RTM gitu kan. Kita harus keluar lagi dari situ.
Kalau seandainya kita masih di situ, tentu akan banyak sekali halangan-halangan. Kita tidak banyak bisa menerima pengajaran ini. Lihat. Dia ada langkah-langkah yang kita ikuti. Di mana kita tanpa sadar, kita telah dipimpin oleh Tuhan sampai kepada hari ini. Mungkinkah Tuhan yang lain yang memimpin kita gitu, sampai ke masa ini? Bagaimana kita itu bisa dengan dengan penuh imannya sampai dengan hari ini? Apa yang membuat saya yakin? Tentu kan saya melihat perjalanan kita secara khusus, perjalanan saya secara pribadi. Coba keluarkan dulu ya. Off kanan. Exit dari file itu ya. Exit. File yang ada di Oke, lihat ya. Jadi saya ceritakan sedikit supaya saudara mengetahui apa yang sedang terjadi gitu. Apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena respon kita sangat penting sekali, saudara. Gak boleh lagi kita mengatakan, aku cuma ibu-ibu. Gak bisa loh itu. Itu benar-benar seperti Musa nantinya, saudara. Masa kita mau, saudara, berlaku seperti Musa? Enggak mau aku. Biar aku aja. Aduh. Kenapa enggak yang lainnya? Jangan saudara mengatakan hal itu. Saudara harus mengatakan seperti Maria ketika datang firman Tuhan kepada dia. Waduh, gimana itu ya? Gak masuk pikiran lah. Ya sudahlah, aku ini kan hamba Tuhan. Aku ini kan ciptaan. Dan yang menyampaikan pesan itu kan pencipta. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Sudah. Disitulah baru terjadi kepada dia. Disitulah firman Tuhan itu mendapatkan tanah yang subur. Sama. Bagaimana kita mendengarkan firman ini? Apakah tanah kita menjadi tanah yang subur? Perhatikan saudara. Setiap hari. Bayangkan nanti suatu saat saudara, umur saudara sudah berapa. Coba lihat sekeliling saudara. Orang-orang yang sudah tua. Kan masih banyak orang yang sudah tua kan. Coba lihat hidup mereka. Yang sudah anak-anaknya sudah pada besar-besar, sudah pada menikah. Cobalah perhatikan mereka. Bagaimana cara mereka menghabiskan waktu mereka. Karena suatu saat saudara akan mengalaminya. Lalu perhatikan kondisi saudara saat ini. Saudara masih bisa menikmati keindahan Tuhan. Ya kan? Nah, tapi bagaimana selanjutnya? Ketika saudara suatu saat nanti ada di masa itu. Nah, kan perlu saudara kita lakukan segala sesuatu ini intens dan makin meningkat. Tubuh daging kita ini kan menjadi halangan. Ya kan? Rasa kantuk kita. Kan semua kan? Nafsu makan kita. Kan semua halangan kan? Bagaimana kita menjaga istirahat kita. Semua itu kan tantangan. Kita perlu mengaturnya kan. Tapi di satu sisi, kita tidak boleh memakai ilmu pengetahuan dunia ini untuk mempertahankan hidup. Tapi bukan berarti kita jadi kebablasan juga. Gak boleh memakai iman untuk memuaskan nafsu kita. Gak bisa kayak gitu.
Dia harus ada berubah gitu loh saudara. Jangan keraskan hati. Gitu ya prosedurnya ya, ingat gitu ya. Saya selalu suka sekali memperhatikan hidup seperti itu saudara. Iya. Karena gimana saudara? Siapa yang akan ngajari kita? Kalau dikatakan Tuhan ngajari kita, apalagi kita dengarkan dari pengajarannya, kan perlu. Nah, apa yang saya ceritakan kepada saudara, itulah pengalaman saya bersama dengan Tuhan gitu. Yang saya pikirkan, nanti kalau ada hal lain yang salah dengan apa yang saya katakan itu, nanti di satu saat dia akan menerangkan. Kenapa Tuhan harus menerangkan? Karena hati saya mencari kebenaran, lapar dan haus akan kebenaran. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek first, utamakanlah. Itu dari dulu begitu saudara. Jadi entah bagaimana orang itu berusaha memoles kepercayaan mereka kepada Tuhan, akan terbongkar semua. Mungkin saat ini mereka masih bernyala-nyala mengucapkan, oh begini, oh Tuhan itu luar biasa, dia bisa membuat mujizat lah. Oke. Mari kita lihat. Kenapa orang-orang tidak menemukan jalan ini? Kenapa mereka tidak mendengarkan bahwa Tuhan sudah datang? Kenapa ketika pertama kali mereka mendengarnya mungkin itu di media sosial atau apa gitu? Kenapa mereka tidak tertarik menyelidikinya? Kenapa? Saudara? Seperti itulah di zaman yang lampau. Tuhan Yesus sudah benar-benar datang dan kehadirannya itu luar biasa. Kelahirannya kan tersebar itu saudara. Tetapi kenapa ketika di usianya, ketika dia tampil, kenapa tidak banyak orang yang menyelidiki tentang Yesus itu? Akan jadi apa nanti orang ini? Kan sempat dia itu di usia 12 tahun itu kan dia menjadi terkenal. Kan dari usia 12 tahun itu dia sudah menjadi buah bibir loh saudara. Berarti kan dia sudah terkenal di masa itu. Tapi ketika Roh Kudus memimpin dia, sekarang kamu mesti menjalani kehidupan sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Gitu. Jalaninya kan? Oh, dia tidak ada lagi di sinagoge saudara. Walaupun dia dipanggil, mamanya bilang enggak. Dan dia pun tidak menonjolkan dirinya. Sampai ketika tiba waktunya. Perhatikan itu saudara ya. Itu prosedur juga yang harus kita pelajari gitu. Kita ini kan sama seperti Yesus ketika kita mulai menyadari. Tentu saudara, kita tidak akan menyamakan diri kita dengan dia. Namun Yesus mengatakan bahwa dia kakak sulung kita. Kita ini adik-adiknya. Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, bukan orang lain. Bahkan dia menyebut murid-muridnya itu sahabat. Gitu. Nah, ketika dia mengatakan, akulah jalan. Nggak ada jalan lain. Aku ini jalan. Gitu. Berarti kan, kalau dia jalan untuk sampai kepada Bapa, berarti kan dia harus tinggal dalam kita. Iya, dia harus makan kita. Atau kita mesti makan dia. Itu artinya saudara, kita makan dia. Kita mesti menjadikan dia jadi hidup kita gitu.
Kalau dulu dia tidak memusingkan apa yang akan dia minum, pakai dan segala macam. Kalau dia tidak pernah memusingkan penghidupannya, tempat tinggalnya dan segala macam. Maka kita pun seperti itu wajib. Kalau kita itu mengatakan Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan kita. Harus gitu saudara polanya gitu. Jadi ketika dia mengatakan aku datang segera, berjaga-jagalah. Kalau seorang tuan rumah tahu bahwa pencuri akan datang gitu, bukankah dia bersiap-siap supaya pencuri itu tidak mengambil hartanya? Tapi yang diambil itu adalah bagaimana orang berjaga-jaganya itu loh. Bagaimana orang menunggu, harus sigap gitu. Oh, kemarin kayak gini ya. Apa maksudnya ya? Gitu. Itu yang timbul, harus seperti itu yang timbul dalam diri kita. Yesus saja sampai seperti itu cara hidupnya. Berarti aku kan harus seperti itu, bahkan lebih dari itu. Aku ini siapa? Aku ini manusia dirusak. Yesus saja gak dirusak seperti itu cara hidupnya. Sangat berhati-hati. Dia berdoa setiap hari. Kami berdoa bersekutu bersama-sama setiap pagi gitu. Kan Tuhan melihat, kan firman-Nya, Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Bagaimana cara kita ketika misalnya kita gak bisa menahan kantuk kita gitu, ketika pagi-pagi, ketika suka mendengarkan perkataan yang lembut lagi gitu kan, wah makin mau tertidur lagi. Sudah mengambil posisi yang enak. Enak sih. Tapi saudara, bisakah saudara memastikan saudara tidak tertidur? Saudara, karena ketika saya berbicara pun saya bisa mengalami seperti itu. Apalagi saudara yang mendengarkan. Saya yang berbicara aja saudara kadang saya gitu. Bisa gak ucapkan ini enggak lah. Padahal kalau dilihat dari segi waktu istirahat sudah cukup. Iya, itu semua tes. Gak ada yang perlu saya salahkan. Oh karena saya jadi sakit gula gitu. Enggak. Karena terbukti kok saya kurang istirahat aja bisa. Sepanjang hari itu bisa benar-benar kayak saya sudah istirahat. Lalu saya menemukan orang membuat satu artikel begini tentang apa itu istirahat. Jadi istirahat yang 8 jam itu saudara, itu sebetulnya bukan kebenaran. Pokoknya anak-anak harus istirahatnya sekian ini. Enggak, itu bukan kebenaran. Kebenarannya justru adalah tidur yang berkualitas. Makanya ketika dia benar-benar tidur itu, kenapa dia sampai marah itu ketika dia dibangunkan itu? Karena itulah tidur berkualitasnya. Itu tidur paling nyaman yang dicatat dalam Alkitab. Sampai di tengah badai sekalipun dia tidak merasakannya. Itu kan hebat sekali saudara. Saudara, kenapa Yesus tidak takut? Karena saudara, Yesus itu kan pernah saudara mengatakan kepada orang-orang yang minta tanda sama dia. Kalian tidak akan mendapatkan tanda kecuali tanda Yunus katanya. Apa itu tanda Yunus saudara? Kan yang dikatakan dia kan ada di dalam air selama 3 hari itu kan. Oke, itu kan tentang bahwa dia akan dikuburkan ada di perut bumi selama 3 hari kan. Oke. Nah,
Namun saudara, pasti saudara Yesus ketika mengatakan itu. Coba bayangkan bagaimana ketika Yunus dilemparkan ke dalam laut. Coba. Saudara Yunus itu saudara benar-benar saudara dia jadi ketika dilemparkan. Dia itu benar-benar yang dia dalam pikiran dia, ya sudah matilah saya. Oke? Sama saudara seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu saudara. Ketika mereka dimasukkan ke dapur perapian. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa. Lihat. Seharusnya kan saudara, mereka itu, waduh, apakah mereka dilemparkan ke situ dengan keadaan takut? Tidak. Apakah Yunus ketika dilemparkan ke laut dalam keadaan takut? Tidak sama sekali. Justru itu yang diminta dia. Dia ingin menolak panggilan Tuhan. Capek nih kata Tuhan. Ya sudah. Kalau memang engkau tentukan aku mati di sini, oke, pas gitu. Tapi saudara tahukah saudara? Sekarang ini saudara, saya boleh bayangkan. Tepat ketika dia pindah alam. Dari alam darat, kan manusia itu kan hanya bisa hidup di alam darat. Kalau dia di air gitu, kalau dia terendam kan, dia kan paling butuh, paling kan bisa berapa lama bertahan, menyelam gitu, tanpa bantuan pernafasan. Itu bukan alam dia selalu. Namun saudara ketika Yunus dilemparkan di sana, walaupun dia di alam yang tidak seharusnya dia tinggal, dia boleh hidup. Gimana caranya itu? Gimana pengalamannya waktu itu? Bukankah pada saat itu tiba-tiba saudara, tubuhnya itu berbeda. Jadi dia bisa bernafas di dalam air. Kan itu kan? Hebat kan, strukturnya langsung diubah kan? Kok bisa? Ya bisa lah. Karena Tuhan menentukan seperti itu. Jadi itu kira-kira yang membuat gimana Yesus bisa tidur. Jadi ketika dia tidur itu dia enak sekali tidurnya itu saudara. Karena apa? Dia gak pernah mikirin tentang apa yang akan bisa dibuat oleh si jahat tentang dirinya. Gak ada yang bisa menakutin dia. Gak ada dalam pikirannya. Wow, jangan-jangan nanti iblis ini melakukan serangan kayak gini. Gak ada. Sama saudara dengan kita yang sekarang tinggal. Yang sekarang kita tinggal di pikuknya dunia ini saudara. Gak boleh itu menyentuh engkau. Iya, masih seperti itu sikapnya. Tubuhmu gitu. Ketika mungkin engkau merasakan ini tanda-tanda kayaknya aku sakit ini, sakit itu. Iya kan? Seolah-olah itu kebenaran. Firman Tuhan bilang itu bukan kebenaran. Makanya bagaimana caranya untuk kita hidup di zaman kerajaan ini? Pikiran kita mesti melampaui semua itu. Iya. Kita gak boleh sama menyamakan diri kita dengan orang-orang yang pada zaman itu. Enggak. Karena ibaratnya kita adalah lanjutan daripada hidup orang-orang yang hidup 30 tahun yang lalu. Orang sudah mendengarkan ini 30 tahun yang lalu, kita baru memulainya sekarang atau 3 tahun yang lalu. Atau apa yang kita dengarkan saat ini. Kita mulai. Namun cara kita merespon, Tuhan itu selalu baru, saudara. Apa respon kita hari ini? Maka Tuhan hari inilah
yang sedang datang kepada kita, bukan Tuhan 30 tahun yang lalu. Iya. Makanya Tuhan yang hari ini yang harus kita ikuti. Makanya katakan kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Apa kita persekutukan hari ini? Puji Tuhan, haleluya. Besok, lusa, dan selanjutnya. Ya, baru lagi. Ya. Bayangkan saudara, kita nggak perlu mengetahui kapan nanti Tuhan memulihkan. Kan dulu bangsa orang murid-muridnya itu sudah, maukah engkau Tuhan memulihkan Israel pada masa sekarang ini? Para pendoa sudah menangis terus meratapi, Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Ketika terjadi pemulihan umum, mereka berdoa, doakan ini ya, datanglah para anggota-anggota calon-calon itu sudah datang untuk minta dukungan gitu kan. Ya kan? Wah, diperjualbelikan suara jemaat sudah. Itu kan nyata kan? Namun setelah itu saudara, mereka melihat lagi, ternyata semua para pembohong. Kan terbukti kan? Namun masih banyak orang tidak sadar ya. Sudah melihat kayak gitu pun sudah diperdaya gitu. Masih tetap saja ngikutin. Masih tetap saja, Tuhan, lautlah bangsa kami, oh Tuhan, ganti pemimpin kami Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, tidak perlu engkau mengetahui masa yang lalu. Jangan pusingkan. Tapi sekarang ini yang penting itu, kamu harus menunggu aku. Engkau akan mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mengenai untuk apa kuasa itu nanti. Tapi kebenarannya nanti kamu akan mendapatkan kuasa ketika Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Tapi apakah itu segala-galanya? Apakah pencurahan Roh Kudus itu segala-galanya bagi mereka? Tidak. Berhenti juga pencurahan Roh Kudusnya. Berhenti kan? Terjadi goncangan, terjadi kayak gempa bumi pada waktu itu sudah. Tapi selanjutnya kan ada perjalanan mereka. Sama dengan sekarang. Saudara. Perjalanan yang kita lalui. Saudara. Namun sekarang menjadi lebih nyata karena dia jelaskan kepada kita kronologisnya. Ingatan kita akan masa perjalanan kita itu akan teringat dengan jelas. Gitu. Makanya saya bisa menjelaskan kepada saudara. Makanya rasanya bapak saya mengatakan kesaksiannya tentang bagaimana dia melihat terang itu saudara, itu masih kayak jelas sekali. Padahal kan dulu saya belum bertobat, gitu. Belum lahir baru itu. Itu kira-kira tahun 94 kali gitu. 95. Saya belum lahir baru. 95-an. Tapi kan itu rasanya bisa jelas sekali. Saya masih ingat jelas sekali bagaimana dia mengatakan, udah antar aja ke, nanti kamu bisa pulang. Nanti kalau sudah selesai kira-kira ini cepet lagi saya. Saya ingat tadi saya, aduh gimana ya. Dan dia mengatakan itu tulus. Gitu. Dia gak pernah paksa saya supaya saya ikut aliran dia. Tentu kan saya ikutikan dorongan dalam hati saya. Saya ingat sekali.
Akhirnya saya mengikuti ibadah. Tapi saudara, dari semua cara Tuhan membimbing kita setiap hari sampai dengan hari ini, setiap hari ketika kita bersekutu, saudara, saya tuh merasakan satu hal ini. Kok bisa ya setiap hari? Iya, kok bisa kami menjalani kok? Rasanya itu memang gak beban lagi kan? Justru bagi saya kalau beban itu kalau hari Minggu, saudara. Aduh, pasti dari hari itu saudara, gak bebas rasanya mau ngomong ini. Rasanya itu. Tapi kalau sudah tiba setiap hari kayak gini. Karena apa saudara? Kan kita terus berikan hati kita. Kan dia yang bilang, apapun yang terbersit dalam pikiran kita, dalam hati kita, bagaimana respon kita menanggapi sesuatu, dia tahu semuanya. Macam mana lagi? Kalau itu sudah nempel dalam pikiran saya, dalam pikiran kita, saudara. Satu pernyataan itu. Iya. Ya mau nggak mau kan saya mesti besok. Ya Tuhan, Engkau tahu semua kok. Engkau tahu apakah aku mengasihi Engkau atau tidak. Engkau yang tahu. Aku masih ingat ketika aku mengatakan aku akan ikut Engkau ke penjara gitu. Aku akan mati bersama dengan Engkau. Lalu Engkau mengatakan kepadaku, Simon, aku sudah nanti kalau iblis sudah menuntut untuk menampi Engkau. Namun jangan takut, aku sudah berdoa untuk Engkau. Kau mau mati untuk aku. Ayam tidak akan berkokok sebelum Engkau menyangkal aku 3 kali. Itu belum waktunya ayam berkokok loh pada waktu itu. Dan pas pada waktu ayam itu sudah mau berkokok, saudara. Bayangkan semua ayam di negeri itu, saudara. Entah siapapun dia, gak ada yang bisa sok jago, saudara. Kan ayam itu cara lomba-lomba dia, saudara. Siapa yang duluan gitu, berkokok gitu. Tapi kalau ayam itu berkokok misalnya belum waktunya, itu akan diketawai oleh ayam yang lain. Ketipu dia, kebagian dia. Atau bisa dimarahin sama temannya gitu. Ini bikin ribut aja. Belum waktunya tahu sekarang katanya. Iya. Tapi jamku sudah. Oh, jamu itu. Kamu nggak tahu kalau jamu itu sudah mati. Kamu nggak tahu kemarin habis baterai dia. Tapi sudah tunggu. Kok nggak belum ada pada yang berkokok ya? Kayak sudah waktunya ini katanya. Situlah saudara, Petrus menyangkal Tuhan. Itu kan lucu. Pas sudah dia 3 kali, 1 kali gitu. Apakah ayam itu tahu kalau Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali? Apakah ada yang kasih tahu? Ketika dia menyangkal 1 kali, aku tidak mengenal dia. Ketika datang pembantunya, gitu. Apakah ada yang kasih tahu sama dia? Sudah 1 kali ya, masih ada 2 kali lagi ya. 2 kali. Ada yang kasih tahu sama? Enggak ada. Tapi segala sesuatu itu berlaku langsung ketika diucapkan firman itu. Itulah hebatnya, saudara. Nah, Tuhan yang membuat semua seperti itu sedang ngajari kita. Gitu loh, saudara. Sedang membimbing kita, sedang menuntun kita. Lah, kalau Tuhan yang seluar biasa itu memimpin kita orang-orang yang biasa ini, bagaimana respon kita? Gitu kan? Kalau respon kita tidak sungguh-sungguh, apakah kira-kira kita layak untuk kehidupan yang akan datang?
Itulah berjaga-jaganya. Tapi Tuhan bilang, oke, gak usah berkecil hati. Apa yang kau dengarkan hari ini, apa yang bisa kau tangkap? Berdoalah. Oke. Jadi yang Tuhan lihat itu perubahan di dalam hati kita. Itu yang paling dilihat oleh Tuhan. Paling diperhatikan. Bukan yang lain, bukan hal-hal besar. Bukan pencapaian-pencapaian tertentu. Bukan. Tapi apakah ada perubahan dalam hati? Baik, itu kan mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, yang terus memimpin dan mengajari kami. Pujilah Tuhan, haleluya, sama-sama katakan. Amin.